Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa huwal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati al-aizza rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pembahasan dan pengajian kita di kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarh Jawamil Akhbar karya Fadilat Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, sebagai ungkapan simpati dan juga keprihatinan kita terhadap beberapa musibah dan bencana yang menimpa saudara-saudara kita di belahan Pulau Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga di daerah yang lainnya. Secara khusus di negeri kita secara umum yang menimpa kaum muslimin di berbagai belahan dunia, di Palestina, di Gaza, di Sudan, ya, dan juga negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Kita cukup prihatin, ya, menggugah simpati dan empati kita serta hak ukhuwah Islamiyah kita. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, masalul mu'minin fi tawaddudihim wa tarahumihim kal jasadil wahid, idza ishtaka udwun tada'a sa'irul jasadi bi al-humma wa as-sahar. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kecintaan mereka dan kasih sayang di antara mereka seperti satu tubuh yang jika ada salah satu anggota badan sakit, maka anggota badan lainnya ya akan merasakan panas dingin dan tidak dapat tidur dengan nyenyak. Ini semua mengharuskan kita untuk bergandeng tangan, ya, membantu meringankan saudara-saudara kita dengan apa saja yang bisa kita berikan untuk meringankan beban mereka, ya, dengan harta kita, dengan pikiran kita, ya, atau juga dengan doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya itu sebagai kafarat, penebus dari dosa-dosa dan kesalahan, pembersih, ya, diri mereka semuanya, ya, untuk selanjutnya Allah berikan balasan pahala yang berlipat ganda atas amal-amal saleh yang mereka kerjakan dan ditempatkan dalam timbangan yang terbaik di sini. Ya Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebagai seorang mukmin, kita wajib memahami dan meyakini bahwa semua itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Tidak ada satu musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Apa saja musibah yang terjadi di atas muka bumi ini dan juga pada dirimu, ya, kecuali semuanya itu sudah tercatat dalam satu kitab di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Ya, ya, demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga wajib kita yakini bahwa semuanya itu bagian daripada
takdir Allah Subhanahu wa taala. Imma dengan sebab atau tidak dengan sebab. Baik karena ada hubungan sebab musabab, ya, turut campur tangan manusia, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tamak, yang rakus, orang-orang yang berbuat kerusakan dan suka bumi, atau juga tidak. Ya, zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha ma amilu la'allahum yarji'un. Ya, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan ulah tangan-tangan manusia, agar mereka merasakan sebagian dari apa yang sudah mereka kerjakan, agar mereka kembali. Ya. Ini dengan turut campur tangan manusia, ya, orang-orang yang berbuat kerusakan. La tufsidu fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan kamu berbuat kerusakan dari muka bumi. Ya. Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan. Al-fasad, para ulama menyebut fasadul maddi dan fasadul ma'nawi. Kerusakan baik secara fisik, ya, atau juga kerusakan secara maknawi. Kerusakan secara fisik yang kita lihat, misalnya penebangan hutan secara membabi buta, ya, sehingga mengakibatkan longsor misalnya, ya, kemudian membuang sampah sembarangan misalnya sehingga terjadi sumbatan-sumbatan yang mengakibatkan banjir misalnya, ya, dan lain sebagainya, ya. Ini kerusakan-kerusakan secara fisik dan materi. Yang lebih besar lagi adalah kerusakan maknawi, yaitu merusak akal, merusak hati, ya, merusak pemahaman. Dengan apa? Dengan syubhat-syubhat, dengan pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari kebenaran, ya, yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya. Ini kerusakan secara maknawi, dan ini kerusakan ini besar, efeknya itu besar dan lebih lama, ya. Sulit sekali untuk lepas dari kerusakan-kerusakan, ya, maknawi ini, dan semuanya dilarang dalam agama. Jangan kamu berbuat kerusakan di atas muka bumi. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, ya. Sebagian mereka, ya, ada yang ditenggelamkan oleh Allah, sebagian mereka ada yang ditelan bumi misalnya, sebagian mereka ada yang disambar dengan petir sebagai sebuah azab dan kemurkaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala disebabkan perbuatan-perbuatan mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita perlu waspada bahwa kezaliman, bahwa kemungkaran, bahwa kerusakan itu jika mendatangkan azab Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengenai semua orang. Tidak peduli siapa yang berbuat, ya, semuanya akan merasakannya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hati-hati dan waspada terhadap satu fitnah, yaitu malapetaka, ya, bencana, musibah, yang jika dia turun tidak hanya mengenai orang zalim saja di antara kalian. Ketahuilah sesungguhnya Allah amat keras siksanya. Ya, karenanya wajib kita untuk menjaga, ya, batasan-batasan syariat, ya, hukum-hukum yang berlaku, ya, baik hukum syariat, hukum agama, atau juga undang-undang yang berlaku di negeri kita yang mengatur kebaikan untuk semua, ya, kita bermasyarakat. Ya, semoga Allah menjaga dan melindungi kita semua dari mara bahaya dan juga malapetaka di dunia hingga di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karenanya pembahasan kita hari ini juga berkaitan dengan masalah al-qadar, berkaitan dengan masalah takdir, ya. Hadis yang ke-9. Qala al-muallifu rahimallahu taala al-hadisu tasi' an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in biqadarin hatta al-azzu wal kays. Rawahu Muslim. Akhrajal Muslim fi al-qadar wa Ahmad fil musnad wa Malik fil jami'. Hadis yang ke-9 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu dengan qadar, dengan takdir, hingga kelemahan atau kemalasan dan juga
kesungguh-sungguhan, kemalasan atau kesungguh-sungguhan, semuanya ditentukan dengan qadar. Iwan sekalian yang dibilang Allah Ta'ala, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Malik. Ya. Iwan sekalian yang dibilang Allah Ta'ala, iman kepada qadar adalah rukun iman yang keenam dalam rangkaian rukun iman, sebagaimana disebutkan dalam hadis ya Jibril, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan negeri akhir. Dan kamu beriman kepada qadar, yang baik dan yang buruk. Semuanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Catatan dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah bahwa Nabi SAW ketika ingin menyebutkan iman kepada takdir, disebutkan kembali kalimat iman. Sementara rukun iman yang lainnya cukup dengan menggunakan kata sambung atau huruf sambung dengan waw dan. Kamu beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan negeri akhir. Sementara ketika menyebut rukun yang keenam, Nabi mengatakan wa tu'mina, diulangi lagi kalimat iman itu. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Menyebutkan apa? Adanya penekanan dalam hal ini. Ya, ditekankan dan harus diperhatikan pentingnya beriman kepada qadar. Sehingga apa? Sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, ya, ketika memberikan pelajaran kepada putranya, ya bunayya la tu'min billahi haqqal iman hatta tu'mina bil qadar khairi wa syarri. Wahai anakku, kamu tidak akan beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya keimanan sampai kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun dalil dalam Al-Qur'anul Karim, ya, tentang masalah ini, ya, adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 177, ya, ketika Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tidaklah kebaikan itu, ketaatan itu semata-mata kamu menghadapkan wajah kamu ke timur atau ke barat. Tetapi hakikat daripada kebaikan dan ketaatan adalah kamu beriman pada Allah dan negeri akhir, juga kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada para nabi. 5 rukun iman disebutkan di Al-Baqarah 177. Lalu kemudian ketika berbicara masalah takdir, Allah berfirman di surat Al-Furqan, wa khalaqa kulli syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah menetapkan ukuran-ukurannya. Allah menetapkan takdir-takdirnya. Jadi kalimat takdir ini artinya adalah ukuran, ketetapan, gitu. Nah, sebagian para ulama membedakan antara qada dan qadar, katanya. Qada dan qadar, gitu. Ya. Qadar itu adalah apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, ya, sementara qada yang sudah terjadi mengenai, ya, takdir yang sudah terjadi, yang sudah turun, ya, itu disebut dengan qada, ya, dan sinonim antara qada dan dengan qadar, ya. Ada beberapa perkara yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, ya, atau para ulama menyebut klasifikasi takdir, ya. Ada yang disebut dengan takdir sepanjang zaman sampai hari kiamat, sebagaimana termaktub dalam Lauhul Mahfuz, ya. Lalu ada takdir yang Allah tetapkan tahunan, ya, tahunan, ya. Dan juga ada takdir yang Allah tetapkan seumur manusia, sepanjang usianya
manusia. Ya. Kemudian juga ada takdir harian. Nah, itu berapa itu? Ada yang sampai hari kiamat, ya. Lalu seumuran manusia, ya. Lalu ada yang tiap tahun dan ada yang harian. Takdir-takdir itu. Ya. Takdir yang Allah tetapkan, ya, sampai hari kiamat. Apa yang terjadi pada kiamat sebagaimana dalam hadis Al-Qalam. Ketika Nabi SAW mengatakan awal ma khuliqa Al-Qalam. Faqala Rabbuna tabaraka wa ta'ala uktub. Wa qala madza aktub? Qala uktub ma sayakunu ila yaumil qiyamah. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Maka pena itu menjawab, apa yang harus aku tulis? Allah katakan, tulislah apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Ya. Nah, ini takdir sepanjang zaman sampai tegaknya hari kiamat. Kemudian takdir sepanjang umur manusia, yaitu hadis Ibnu Mas'ud As-Shadiqul Masduq. Ya, setelah penciptaan manusia sempurna 40 hari yang ketiga, lalu ditiupkan ruh ke dalam rahim, ya, dan Allah mengutus malaikat untuk menetapkan 4 takdirnya. Apa? Takdir masalah ajalnya, rezekinya, amalnya, kebahagiaan atau kesengsaraan. Ini takdir, ya, sepanjang umur manusia sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, takdir tahunan. Para ulama menjelaskan, ya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Ya. Di mana Allah menetapkan semuanya itu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Qaf. Nazalnahu fi lailatin mubarakah, katanya. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi, yang diberkati, ya. Dan kami tetapkan takdir-takdir, ukuran-ukuran pada malam hari itu. Ini takdir 1 tahun, setiap tahun Allah tetapkan di malam Lailatul Qadar. Ya. Lalu takdir harian yang berlaku pada seorang hamba dalam hadis doa, la yuradul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa mencegah turunnya ketetapan Allah, takdir Allah pada diri seorang hamba kecuali doa. Itu terjadi setiap hari. Ya. Apa yang hendak Allah turunkan pada hari itu mengenai si hamba, dia akan berhadapan dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh si hamba tadi. Ya. Sehingga takdir-takdir yang turun yang mengenai yang terjadi pada seorang hamba itu, ya, setiap hari berlaku. Nah, ini semua, ya, merupakan perkara-perkara yang harus kita pahami bersama berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dalam hal ini Ahlus Sunnah punya konsep yang jelas, yang tegas. Dan dia konsep yang terbaik, yang pertengahan antara kaum Jabariyah dan kaum Qadariyah. Kaum Jabariyah dan kaum Qadariyah. Ya. Kaum Qadariyah itu muncul pertama kali pada zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Munculnya di Irak. Ya, munculnya di Irak. Ya. Ada sebagian penduduk Irak datang pada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa di Irak ada orang-orang yang mengatakan bahwa al-qadar unuf. Takdir itu perkara sia-sia. Tidak ada perkara itu. Kemudian kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sampaikan pada mereka, Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Katanya. Ya. Ya, mereka tidak meyakini adanya takdir. Semua hasil usaha manusia. Itu maksudnya.
Ya. Lalu mereka berdalil dengan firman Allah tabaraka wa taala, wa alaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Tidaklah setiap orang mendapatkan kecuali karena hasil usahanya sendiri. Dan setiap orang akan melihat hasil usahanya. Ya. Artinya jika dia berusaha dengan baik, dengan kesungguh-sungguhan, dengan ketekunan, ya, dengan keseriusan, terus menerus dia berusaha, ya, maka dia akan mendapatkan hasil yang terbaik. Sehingga muncullah perkataan hasil tidak membohongi usaha, katanya. Ini bagian daripada konsepnya qadariyah, ya, bahwa semata-mata apa yang terjadi, ya, yang terjadi, ya, pada dirinya semua hasil usahanya. Ya, tidak ada campur tangan Allah di dalamnya. Ya, sebagaimana juga perkataan Qarun, wa ma utitu illa min ala ilmin indi. Aku tidak diberi harta kekayaan semuanya ini kecuali karena ilmu yang ada pada diriku. Dia kesampingkan takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia sandarkan kepada dirinya sendiri. Nah, ini kaum qadariyah namanya, ya. Kaum qadariyah, ya. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui apa-apa kecuali setelah terjadinya. Ya, kecuali setelah terjadinya sesuatu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kaum Jabariyah bertolak belakang dengan qadariyah. Ya. Apa yang dimaksud? Jabariyah mengatakan bahwa manusia tidak punya kemampuan apa-apa. Semua by design dari Allah tabaraka wa taala. Ya. Dari sang kreator. Gitu. Ya. Rabbuna tabaraka wa taala. Manusia tidak punya kemampuan, tidak punya kehendak, tidak punya keinginan, tidak punya usaha. Ya, semata-mata semua ditentukan oleh sang kreator. Begitu. Ya, sang dalang. Lalu mereka mengatakan, ya, al-khalqu karlishah fi mahabbatir rih. Makhluk itu seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Makhluk itu seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Kemana angin bertiup, ya dia akan bertiup. Dan dia tidak bisa menahannya, mencegahnya, gitu. Dan dia nggak punya kemampuan untuk menentukan arahnya, ya, secara sendiri. Ya. Ini kaum Jabariyah. Ahlus Sunnah tidak demikian. Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di pertengahan, bahwa semua, ya, merupakan takdir dan izin dari Allah tabaraka wa taala. Namun demikian Allah memberikan upaya, kemampuan, kehendak, keinginan pada manusia untuk memilih apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kami inginkan tidak akan terjadi kecuali yang juga Allah inginkan. Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Nah, ini, ya, sehingga pembahasan tentang iman kepada takdir ini menjadi sangat penting karena dia, ya, membedakan antara Ahlus Sunnah dengan selain Ahlus Sunnah dari kalangan Qadariyah dan juga Jabariyah. Begitu. Ya. Iwan sekalian yang dibilang Allah tabaraka wa taala, lalu kemudian para ulama kita menjelaskan tidak akan sempurna keimanan kepada takdir kecuali dengan mengimani 4 perkara sebagai, ya, unsur pokoknya, elemen pokoknya 4. Ya, artinya iman pada takdir juga mencakup 4 hal yang ada di dalamnya. Yang pertama, mengimani akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang azali. Ilmunya Allah yang azali. Pengetahuan Allah yang sudah terdahulu. Ya, karena ilmu itu sifat Allah Subhanahu wa taala, karena dia, ya, salah satu namanya adalah Al-Alim. Al-Alim bi kulli syai'in alim. Ya, Maha mengetahui, ya, akan segala sesuatu. Sami'un alim.
Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-alim zu ilmin mutlak, ya. Pemilik ilmu secara mutlak. Di ilmu itu adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia ada, ya, bersama dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmunya Allah ini mengetahui segala sesuatu. Ya. Ya. Sebelum terjadinya, ketika terjadinya, dan bagaimana ketika dia tidak terjadi, ya. Lalu seperti apa ketika dia itu terjadi. Misalnya, semua di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Alimun bidzati sudur, Maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Misalnya, Allamul ghuyub, mengetahui perkara-perkara gaib. Alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ini yang pertama. Ya. Jadi wajib mengilmui akan ilmunya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang azali. Yang kedua adalah kitabatuhu fil lauhil mahfuz. Allah Subhanahu wa taala menuliskan ilmunya di lauhil mahfuz. Ya, Allah menuliskan ilmunya di lauhil mahfuz. Apa yang dia kehendaki untuk ditulis di lauhil mahfuz. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Qalam. Uktub ma sayakunu ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Begitu. Hingga hari kiamat yang terdapat dalam lauhil mahfuz, gitu. Lalu ilmunya Allah dalam ilmu gaib yang ada di sisinya Tabaraka wa taala. Ya. Yang tidak ada yang mengetahui kecuali Dia Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Ahmad, ya, tentang doa Rabi Al-Qur'an, begitu. Allahumma inna as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta fi ilmil ghaibi indaka. Aku mohon kepadamu dengan semua namamu, milikmu, yang kau turunkan dalam kitabmu, yang kau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu, atau yang engkau sembunyikan di ilmu gaib yang ada di sisimu Tabaraka wa ta'ala. Ya, ini yang kedua, wajib, ya, mengimani tentang, ya, pencatatan, penulisan ilmunya Allah Tabaraka wa ta'ala di lauhil mahfuz. Dia sebagaimana disebutkan dalam hadis qalam tadi. Yang ketiga, masyiah, kehendak. Wajib mengimani kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya semua terjadi ini dengan adanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiah. Masyiah itu ada dua. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak itu ada dua. Para ulama disebut pertama kehendak syar'iyah, dan yang kedua kehendak kauniyah. Masyiah syar'iyah, dan yang kedua masyiah kauniyah. Yang disebut dengan masyiah syar'iyah, kehendak syar'iyah secara syar'i, ya, adalah yang berkaitan dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Berupa apa? Pelaksanaan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini syar'iyah ini. Di situ ada kecintaan Allah dalamnya. Ya, ada keridhaan Allah dalamnya. Ya. Jadi ketika seorang hamba mengerjakan perintah Allah, maka itu terjadi dengan masyiah, kehendak syar'iyah Allah. Karena Allah cinta padanya. Allah ridha padanya. Ketika seorang hamba menjauhi larangan Allah, ya, maka di situ pun ada kehendak syar'iyah. Ya. Allah cinta padanya, Allah ridha padanya. Dengan sebab itu Allah berikan pahala. Dengan sebab itu Allah berikan pahala. Sebaliknya, ketika dia melanggar perintah, ya, maka dia berdosa. Dia karena sudah melanggar masyiah syariahnya Allah, karena dia berdosa. Begitu. Dia akan menanggung dosanya. Jadi kehendak syariah itu berkaitan dengan apa? Pahala dan dosa, perintah dan larangan. Yang kedua, masyiah kauniyah, kehendak kauniyah. Kehendak kauniyah itu adalah yang terjadi di alam semesta. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak berkaitan dengan kecintaan dan keridhaan Allah. Semata-mata Allah ingin berbuat sesuatu, ya, ada hikmah di dalamnya dari perbuatan Allah itu, dari kehendakan Allah itu. Ya. Seperti misalnya para ulama menyebut, ya, bencana yang terjadi.
musibah yang terjadi. Ya, itu kehendak kauniyah itu. Ya, kehendak kauniyah. Ya, baik di sana ada sebab, ada kaitan konsep sebab musabab, ya, kausalitas sebab musabab, atau juga tidak ada hubungan sebab musabab. Ya. Gunung meletus di sini, gunung meletus di sini, gunung meletus di sini, gunung meletus misalnya. Sebabnya apa? Tidak ada sebabnya. Ya. Memang Allah hendak meletuskan gunung ini, Allah hendak meletuskan gunung ini, Allah hendak meletuskan gunung ini. Ada keseimbangan yang Allah inginkan misalnya. Ya. Ya. Allah pergilirkan itu bergantian. Sejak zaman dahulu gunung bergantian. Ya, rangkaian gunung-gunung itu meletus itu. Ya. Meskipun di balik itu ada beberapa yang menjadi korbannya. Gitu. Yang akan menanggung akibatnya dari letusnya gunung itu. Allah akan bangkitkan nanti mereka semua berdasarkan niat-niat mereka, berdasarkan amal-amal mereka. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hikmahnya boleh jadi ya, bumi menjadi seimbang. Gitu. Ya. Ekosistem menjadi seimbang. Ya. Ini tidak dengan sebab, atau ya dengan sebab musabab tadi yang disebutkan. Ya, tanah longsor misalnya. Ya, banjir bandang misalnya, gitu. Ya, ada sebabnya itu. Ya, tangan-tangan manusia yang berbuat kerusakan misalnya. Tapi tetap ada hikmah di balik itu. Ya. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak begitu kan kita tidak tahu siapa yang berbuat. Selama ini antang-antang saja. Ya. Enggak tahu siapa yang berbuat. Ya, ternyata setelah ditelusuri, oh ternyata si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Ya. Ketahuan. Ya, itu di antara hikmahnya. Gitu kan? Lalu apa hikmah yang lainnya? Bantuan banyak datang. Membuka pintu keberkahan-keberkahan. Saling tolong-menolong, gotong royong. Gitu ya. Terbuka peluang beramal saleh, berinfak, bersedekah, berpahala untuk orang lain. Kan begitu. Nah, itu hikmahnya. Ya, itu disebut dengan masyiah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala, ada yang secara syar'iyah, ya, berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, perintah-perintah dan larangan Allah, dan juga ada berkaitan dengan hukum kauniyah. Ya. Hukum yang harus berlaku di alam semesta. Dan yang terakhir adalah al-khalqu. Al-khalqu, penciptaan. Wajib mengimani bahwa semua makhluk ciptaan Allah tabaraka wa taala. Walladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Dia Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Jadi semua adalah makhluk bagi Allah. Ya. Al-Khaliq cuma satu, dia Subhanahu wa taala, yang lainnya makhluk. Yang lain makhluk. Artinya ciptaan Allah. Allah yang menciptakan itu. Ya. Allah yang membuatnya, Allah yang menciptakannya. Ya. Jadi wajib ini. Kita menyadari tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita makhluk, maka semua yang berasal dari kita adalah makhluk. Karena kita makhluk. Yang khalik cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu demikian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, tentang konsep keimanan kepada takdir, ya, yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kullu syai'in biqadarin hatta al-azzu wal kayyisu. Segala sesuatu dengan takdir Allah tabaraka wa taala hingga, ya, kemalasan dan juga kesungguh-sungguhan semuanya tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu jika terjadi menimpa kita, apa yang kita lakukan? Istirja. Kita kembali kepada Allah. Ya, dengan baca doa, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya. Kami uji kalian, ya, dengan sedikit dari rasa takut dan kelaparan, kekurangan harta, buah-buahan,
ya, kurang harta, jiwa dan buah-buahan. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ya. Bersabar. Yang sabar itu katanya ada dua. Sabar ittirari dan sabar ikhtiari. Gitu. Ya, sabar ittirari dan sabar ikhtiari. Sabar ikhtiari itu dua, sabar menjalankan perintah atau sabar meninggalkan larangan. Itu ikhtiari. Ya, sementara sabar ittirari itu adalah sabar menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semuanya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah mereka dan juga rahmah. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdul muslim yusibu musibah summa yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati hadha wa akhlif li khairan minhu illa ajarahu Allah fi musibatihi wa akhlafa khairan minhu." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang hamba muslim tertimpa satu musibah lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati hadza. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibahku ini. Wa akhlif li khairan minhu, dan berilah aku ganti yang terbaik darinya. Maka Allah akan berikan dia pahala dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari musibah yang menimpanya. Nah, itu adab seorang muslim kayak gitu. Ya, berhadapan dengan musibah-musibah itu. Dia mengatakan qadarullah ma syaa fa'al wa ma lam yasha' lam yakun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi, yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Ya. Semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengatakan lau fa inna lau tuftahu abwabu syaitan. Karena perkataan seandainya itu ya akan membuka pintu-pintu syaitan. Waliyadzubillah. Demikian jamaah sekalian yang Allah Taala, semoga kajian singkat kita siang hari ini menguatkan keimanan kita ya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah untuk diberikan takdir yang baik dan dihindarkan dari takdir yang tidak baik ya. Dan ketika itu menimpa kita, maka kita berserah diri dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman pada Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.